Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat hidayah untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini kita keluarga besar Yayasan Darul Fatah dapat melaksanakan silaturahmi akbar Masa depan ya? yang dikemas dalam acara halal bihalal bersamaan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2025. Salawat serta salam kita teruntuk terkhusus Kudwah dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Amin. Amin Allahumma Amin. amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf karena terus terang saya nggak bisa pantun. Karena biasanya yang lain tuh pantun-pantun, apalagi kalau lawan Ustaz Habib. Jadi saya daripada ditertawakan, minta maaf dulu. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Darul Fatah Ustaz Habib Suyanto, Ustaz Hamdal. Yang saya hormati ini tuan rumah tapi juga tamu, Profesor Dr. Warsito, yang insya Allah pada siang hari ini nanti akan memberikan pencerahan kepada kita. Yang saya hormati juga gurunda kita semua. Sebelum antum-antum hadir di Darul Fatah, beliau duluan hadir di Darul Fatah. Orang yang sangat berjasa untuk kami semua yang ada di Darul Fatah, yang sampai saat ini masih membersamai kami, Al-Ustadz Hilmuddin Sulani. Pada siang hari ini beliau menyempatkan hadir bersama Umi dan beberapa anaknya. Dari beliau inilah kemudian saya dan Ustadz Habib khususnya itu terinspirasi anak-anaknya. Sampai beliau punya anak perempuan namanya Hanifah, akhirnya saya ikut-ikut ngasih nama anak perempuan Hanifah. Kemudian juga yang saya hormati Kiai untuk Markas 1 Ustadz Asep Abdullah, pembantu saya yang selalu sentiasa mensupport, Sekretaris dan Bendahara Ustadz Hadis Setiawan dan Ustadz Langgeng, rekan yang selama ini bekerja sama dengan Darul Fatah untuk memajukan Darul Fatah, Pak Edi mewakili BSI Raja Basa. Pada hari ini sebenarnya yang saya undang BSI dan Muamalat, tetapi Muamalat hari ini juga halal bihalal ya, walaupun online ya. Dan para saudara-saudaraku, anak-anakku yang pada hari ini berkesempatan hadir, alhamdulillah nampaknya acara halal bihalal seperti ini sejak Darul Fatah berdiri baru kali ini kita adakan secara besar seperti ini. Dan pada hari ini alhamdulillah dihadiri lebih dari 2000 hadirin, 600 atau 700-nya itu yang bernyawa. Yang nampak, selebihnya tidak nampak. Karena kemarin kalau di Jogja itu ada yang lebaran duluan gara-gara dia nelpon Allah gitu kan. Kemarin tetangga itu SMS, "Bah, besok ada acara ya?" "Iya." "Saya boleh hadir nggak?"
Boleh, tapi jangan menampakkan diri. Karena kalau kalian menampakkan diri, anak-anakku bubar. Jadi tetangga kita ini alhamdulillah hari ini juga ikut hadir. Halal bihalal, saling memaafkan. Dan saya sampaikan mohon maaf juga kepada mereka karena selama ini mereka sering ngelamun di samping, tak tahu kena bola anak-anak. Saya bilang itu anak-anak gak sengaja ya, jangan marah kayak gitu. Oh enggak, marah juga percuma kalau udah mati, kata dia gitu. Dan ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang pada hari ini memberikan, Pak Budi, Masya Allah, cuacanya juga asik. Diawali dengan kegiatan-kegiatan yang asik, ya kan? Punya Pak Bandi. Bagi hadiah dan hadiah door prize yang kita sediakan untuk hari ini itu memenelan anggaran lebih kurang 2 miliar, kurang banyak, ya. Dan tadi juga sudah kita adakan acara serok uang. Dan ketahuilah saudara-saudara sekalian, itu semua penuh makna, ya. Yang pertama, dari door prize jangan dilihat nilainya. Tadi yang saya lihat Pak Taswin dapat hadiah cermin, cocok sekali. Moga-moga bentar lagi beliau dapat jodoh, sehingga itu nyuruh sering bercermin katanya gitu. Tadi juga ada yang dapat sisir. Mungkin Allah tahu banyak kutunya sehingga kasih sisir itu. Nah, kegiatan Jarang nyisir. kita buat serok uang tadi itu, Dulu Bismillahirrahmanirrahim, dapat itulah gambaran kita dalam rangka mencari rezeki. Dulu waktu di pondok Orang gemuk tidak menjamin rezekinya banyak. Orang kurus juga tidak menjamin rezekinya banyak. Kelihatannya sudah ahli nyerok, ternyata zong. Nah, kelihatannya tidak begitu ahli, ternyata dapat banyak gara-gara ngintip. Nah, itulah dalam rangka mencari rezeki, mencari nafkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah gambaran kita juga di yayasan mengembangkan yayasan ini. Nampaknya mudah tapi sesungguhnya mudah-mudah sulit. Nampaknya sulit tapi sesungguhnya sulit-sulit mudah. Nah, antum-antum semua dikumpulkan pada hari ini. Kalau kemarin THR sudah dibagi, kue juga sudah ditukar, saatnya untuk diajak berjuang kembali. Siap berjuang? Ya. Baru 50% yang jawab. Ya. Siap berjuang? Ya. Siap berjuang? Ya. Nah, itu Ustaz. Jadi sekarang setelah halal bihalal ini, nanti mohon maaf kepada ketua-ketua unit, insya Allah akan kita genjot, kita support habis-habisan untuk memajukan unitnya masing-masing. Apalagi tahun ini kita sudah berani buka unit baru, yaitu SD Quran. Nah, dalam kesempatan ini juga saya sampaikan sekali lagi, setelah halal bihalal ini juga kita ingin memberdayakan ekonomi yang ada di Darul Fatah. Gerakan awal insya Allah antum wajib beli beras ke kita, wajib itu. Kalau nggak awas. Sembako. Karena pertama beras dulu. Karena kita hitung karyawan kita itu lebih kurang 300-an lebih. Kalau satu kakak itu makan 10 kilo, kemudian kebutuhan asrama sini dan asrama Haji Mena itu lebih kurang kita menghabiskan 7 ton beras per bulan. Kalau ngambil keuntungan dari anak kan nggak boleh, tapi kalau kerjasama boleh. Nah, kalau 1 kilonya kita dapat untung 1.000 aja, padahal jual beras nggak pernah 1.000. Nah, itu sekali jual beras bisa mengumrohkan minimal sampai Raja Basa. Haji Mena. Ya, Islamic Center lah ya. Nah, itulah gerakan-gerakan kita. Karena mohon maaf,
Setelah kita cek, ternyata walaupun sekolahnya di Darul Fatah, banyak juga para mustahik. Mengapa demikian? Ternyata banyak juga yang belum bayar. Ya, akan kita telusuri. Kalau memang dia double, kita kasih tahu ngapa nggak bayar gitu. Kalau memang dia mustahik, akan kita santuni dengan syarat berlaku ada keterangan tidak mampu dari kecamatan. Nah, itu ikhwati rahimakumullah yang kami harapkan semuanya. Ayo kita bergerak bersama-sama, ya, saling bergandengan tangan untuk memajukan Darul Fatah ini. Apalagi ini alhamdulillah BSI sudah banyak memberikan kemudahan. Cicilan emas itu sampai 0 DP, ya Pak ya. Khusus Darul Fatah 0 DP. Nah, siapa yang mau nikah atau mau nikah lagi, maharnya dari ya emas tadi itu boleh utang dulu dengan mas kawin 10 gram logam mulia cicil. Itu boleh. Nanti kalau yang mau cicil emas di sebelah sana. Nah, kemudian yang tidak kalah penting ya ikhwati rahimakumullah, kami atas nama Yayasan Darul Fatah pertama-tama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada antum semua. Mohon maaf lahir batin. Kemungkinan kami yang mulai dari Januari itu membuat hati yang miris gitu. Ya. Ada potongan-potongan gitu. Sampai rumah itu, saya sih kalau enggak ini. Jangan sampai didoakan saja ya. Tapi insya Allah dari itu insya Allah kita akan bersama-sama bergerak demi kemakmuran kita bersama. Yang kedua adalah ucapan ribuan terima kasih kepada antum semua yang selama ini sudah mendedikasikan dirinya, jiwanya untuk kemajuan kita bersama yang di dalam wadah Yayasan Darul Fatah ini. Dan sejak ini juga katanya Idul Fitri kembali ke fitrah, maka kita juga kembali dengan semangat baru setelah Idul Fitri ini. Jangan kendor, jangan malas-malasan. Kalau maju Darul Fatah, maju kita bersama. Kalau mundur Darul Fatah, mundur kita bersama. Besar Darul Fatah, kita besar bersama. Kecilnya Darul Fatah, kita kecil bersama. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk maju dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Hafi atas tausiahnya yang luar biasa tadi, dan terima kasih kepada Prof. Parfito atas tausiah dan nasihatnya yang luar biasa. Memang kalau untuk menyusun kata itu nggak ada yang bisa ngalahin Ustaz Hafi. Makanya tahun ini beliau saya larang untuk ngajar di akhlak. Geri. Saya bilang cukup Ustaz Habib ngajar di ibu-ibu aja. Kalau ngajar di akhlak merusak hati. Baik, anak ingin nambahin masalah sejarah. Saya nggak takut saingan. Memang di dalam menuntut ilmu dan mencari keberkahan perlu adanya letupan-letupan yang membuat hati itu deg-degan. Masih teringat di saat itu di zamannya Ustadz Agung, Ustadz Fatur. Mana Ustadz Fatur lagi? Oh. Dan zaman beliau masih ingat sekali waktu itu saya marah, kemudian saya kumpulin anak-anak itu, saya banting helm. Salah satu yang punya helm itu jerit, "Au, helmku hancur," katanya. Cuman nggak berani protes. Saya bilang, "Diam, helm aja sayang." Tapi sekarang orang yang helmnya hancur itu jadi anggota dewan. Itu baru korban helm loh, ya kan? Baru korban helm loh. Makanya kalau antum pengen nyanyi Pak Warsito, ya korbannya yang lebih, jangan helm lah ya, agak tinggi dikit. Motor lah gitu ya, motor.
itulah perlunya letupan-letupan deg-degan tadi itu. Makanya kemarin juga ada anak Ahad yang kita embargo tidak makan. Anda hadir kan ini? Saya yakin setelah itu pun akan menjadikan sebuah semangat baru untuk pengabdian kepada Darul Fatah. Bapak Ibu sekalian, hari ini antum lihat pagar di sekeliling kita, ini juga karya-karya anak Ma'had. Karena dulu anak Ma'had yang ditaruh di Natal ini tidak akan saya kasih sarapan sebelum cetak bataku. Ternyata itu akan menjadi sejarah yang antum lihat semuanya dan menjadi tembok-tembok, dan ini akan terkenal sampai selamanya. Ada imam, mana imam tadi? Nah itu, beliau ngangkat pasir dan bata sampai ketimpa bata kepalanya. Di zamannya Ustadz Awaludin mengecor gedung A. Nah ya. Itulah pentingnya sebuah letupan-letupan sehingga akan memunculkan sebuah keikhlasan. Namun dari itu tadi sudah disampaikan, disinggung Pak Warsito, disinggung Ustadz Habib. Kalau sedikit ada letupan, ambil hikmahnya semuanya. Insya Allah di balik itu semuanya akan ada keberkahan kita. Baru 2 hari yang